Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amalan dari kita semua. Kita teringat dengan perkataan ulama, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Artinya seluruh ilmu, kata beliau, ini perkataan Imam Syafi'i ya, kullul ulum, seluruh ilmu, siwal Quran, selain Al-Quran, mashghalatun, ini menyibukkan, illal haditha, kecuali hadis, wa ilmal fiqhi fid dini, dan ilmu fikih, memahami agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, ilmu yang di dalamnya ada ungkapan haddatsana. Haddatsana artinya telah menghabarkan kepada kami. Ya, di awal-awal hadis itu ada tuh. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Adapun selain itu hanya sekedar bisikan syaitan, waswas syaitan. Nah, kita di sini akan membaca insyaallah ta'ala di kitab Umdatul Ahkam hadis yang ke-88 di kitab saya. Adapun di antum itu 80 berapa saya lupa. Ya? 86 apa 85? 86. Iya. 86. An Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina.
sesungguhnya aku mengakhirkan sholat subuh karena si fulan. Karena si fulan maksudnya imam, ya, yang mengimami kami dan memanjangkan sholatnya. Kemudian Abi Mas'ud Al-Ansari berkata, "Fama ra'aitun nabiyya," tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam sebuah nasihat yang lebih marah, ya, yang lebih besar, yang lebih keras dari kemarahan beliau di hari ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin." Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, maka ringankanlah. Fa inna min waraihil kabir. Sesungguhnya di belakangnya ada orang tua. Wad dhaif, ada orang yang lemah. Ya, maksud lemah di sini anak kecil. Wadzal hajah, dan ada orang yang butuh atau memiliki hajat. Ya, ada orang yang memiliki hajat, kebutuhan atau banyak kebutuhan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an menghabarkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadukan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dia berkata, "Inni la ata'akhkharu." Aku mengakhirkan. Ya, maksud mengakhirkan di situ artinya aku tidak ikut sholat subuh berjamaah. Ini maksudnya. Ya, jadi maksud dari mengakhirkan sholat subuh dalam terjemahan di situ kan mengakhirkan, ya. Maksudnya adalah la usolliha ma'al jamaah. Aku tidak sholat subuh bersama jamaah. Ya. Dan beliau laki-laki ini menjelaskan sebabnya kenapa beliau melakukan hal ini, kenapa dia tidak sholat subuh bersama jamaah. Ya, kata beliau, min ajli fulan mimma yutilu bina, karena imam kami yang memanjangkan bacaannya. Memanjangkan di sini maksudnya memanjangkan yang lebih dari sunnah, ya, yang melebihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang Rasul pun memanjangkan bacaan. Biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib itu membaca qisar mufassal. Qisar mufassal itu surat-surat pendek dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Tetapi sesekali Rasul pernah membaca salat di dalam salat maghrib dengan surat At-Tur. Surat At-Tur ini tiwal mufassal, surat panjang, ya. Nah, surat At-Tur kalau kita baca sekarang mungkin orang bilang panjang, ya tidak? Nah, yang dimaksud dengan hadis di sini, laki-laki yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan imamnya, ini karena imamnya memanjangkan bacaan lebih dari sunnah. Tapi kalau memanjangkan bacaan panjangnya sesuai sunnah, Rasul nggak akan murka. Dan ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari menghabarkan kepada kita setelah laki-laki tadi mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan imam dan dirinya, dia berkata, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, ya, fi mau'izah, dalam nasihat, ya, dalam khutbah nasihat. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam punya nasihat. Ada khutbah yang rutin, ada yang khutbah yang sesekali.
atau bukan sesekali toriah istilah bahasa Arabnya. Ada yang rutin itu seperti khutbah Jumat. Ini Rasul khutbah rutin. Ya. Ada yang khutbah karena ada sebab. Dan ini banyak sekali dalam hadis. Di antaranya hadis ini. Tidak rutin karena ada sebab, Rasul SAW berkhutbah, ngasih nasihat. Dan ini juga merupakan sunnah. Ya, ketika ada sebab, salah satu kita berdiri berkhutbah menyampaikan ilmu, ya, atau menyampaikan mau'izah, ini merupakan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkata, Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka, marah dalam nasihatnya kali ini, ya. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam semurka ini, gitu ya, di hari ini. Ya. Ini yang dilihat oleh siapa? Oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat dari manusia dari dakwah, membuat dari manusia dari Islam, ya. Dan membuat dari manusia dari agama Islam, dari dakwah itu banyak bentuknya. Bukan hanya sekedar kita bilang jangan ke masjid, ya. Kita misalkan mengatakan ke orang, kamu jangan ke masjid ya, jangan ke masjid ini ya, jangan ke masjid itu ya. Ini membuat orang lari dari manusia. Ini haram. Tetapi terkadang ada cara yang kita tidak sadar kita buat dari manusia, saking semangatnya barangkali, ya kan? Nah, di antaranya imam ini memanjangkan bacaan yang melebihi sunnah sehingga membuat orang lari dari manusia. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ini karena apa? Karena tidak ada ilmu. Oleh karena itu kita harus belajar ilmu agama. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita yang sangkanya kita ini mendekatkan orang kepada Islam justru membuat dari manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan kita, ya. Rasulullah SAW berkata, inna minkum munafirin, wahai manusia, di antara kalian ada orang, sebagian, ya, sebagian kalian ada yang membuat dari manusia, dari Islam, dari dakwah, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa ayyukum amman nasa falyujiz, siapa di antara kalian yang mengimami manusia hendaknya dia meringankan. Falyujiz, falyujiz ikhwani fillah maksudnya falyukhaffif, falyukhaffif, ya. Karena hadis itu kata ulama menafsirkan atau menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lain. Dalam hadis sebelumnya, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan falyukhaffif, apabila salah satu di antara kalian jadi imam hendaknya dia ringankan, falyukhaffif. Fa inna min waraihi al-kabir, karena sesungguhnya di belakang mereka ada orang tua, atau di belakang dia ada orang tua, ya. Ada yang lemah dan ada yang punya hajat, ya. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW sampai marah, ya. Dan marah ini kata ulama adalah bergolaknya darah jantung, ya. Syekh Utsaimin berkata tentang arti marah luar biasa di sini, ikhwan. Annal ghadaba jamratun yulqiha asy-syaitanu fi qalbi ibni Adam. Kemurkaan, kemarahan itu adalah jamrah. Jamrah itu seperti apa tuh? Kayu bakar yang dibakar kemudian jadi merah gitu. Bara yang dilemparkan atau dimasukkan syaitan, ya, ke jantungnya seseorang, anak manusia. Jadi marah biasanya itu panas, ya. Kemudian memadamkannya dengan apa diantaranya? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awud, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu, ya. Tetapi marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, di sini bukan marah karena dunia, marah karena apa?
agama, karena marah tidak semuanya tercela. Di sini Rasulullah SAW marah terpuji, ya, karena ghairah tentang din, dan Rasulullah SAW tidak pernah marah karena masalah dunia, ya, marah karena masalah agama. Rasulullah SAW ketika dihabarkan ada orang yang salah dalam masalah agama, kemudian buat orang lari, Rasul marah, ya. Apa bedanya marah sama sedih? Kalau marah, kata ulama, ini menunjukkan tentang kekuatan seseorang. Marah. Kalau sedih, menunjukkan tentang lemahnya seseorang. Makanya ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat sedih, tapi Allah disifati dengan sifat marah. Tetapi Allah tidak dinamai dengan nama pemarah, ya. Ini harus dibedakan, karena bab sifat ausa' min babil asma. Bab sifat lebih luas dari bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna fantaqamna minhum. Falamma asafuna fantaqamna minhum. Artinya apa? Ketika mereka membuat kami murka, ya. Ketika mereka membuat kami murka, bukan membuat kami sedih. Yang terjemahkan membuat kami sedih, ini salah. Bukan asaf itu sedih, tapi murka di sini. Fantaqamna minhum. Falamma asafuna intaqamna minhum. Bukan fantaqamna minhum. Intaqamna minhum. Artinya kami balas dengan menghukumnya. Kami balas dengan menghukumnya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, jawazu at-ta'akhuri an salatil jama'ati li tatwilil imam. Bolehnya mengakhirkan dari salat berjamaah, mengakhirkan diri, artinya tidak salat jamaah. Tidak salat berjamaah. Karena panjangnya imam, karena panjangnya imam dalam membaca. Tapi harus diperhatikan, panjangnya ini keluar dari apa? Sunnah. Jangan panjangnya menurut pemahaman sendiri. Imam baca surat Al-A'la dibilang panjang, imam baca surat Al-Ghasyiyah dibilang panjang, ya. Imam dibaca surat Hamim As-Sajadah setelah sholat subuh, di sholat subuh hari apa? Jumat. Kemudian rakaat kedua surat Al-Insan dibilang panjang, nggak mau sholat di situ, nggak sesuai sunnah. Dia yang nggak sesuai sunnah, ya. Jadi panjangnya imam yang melebihi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana bacaan surat, ya, dalam contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita udah bahas belum ya? Insyaallah nanti ada tentang sifat salat Nabi, apa saja yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah singgung beberapanya, ya. Nah, saya akan bacakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ikhwan, "Idza kana al-imamu yutawwilu fala yajuzu an tusalli fi baitik." Kalau imam memanjangkan salat, tidak boleh antum salat di rumah antum, ya. Lakin idza sara al-imamu yutawwilu tatwilan aktsara min as-sunnati falaka an tata'akhkhar. Tetapi kalau imamnya memanjangkan lebih dari sunnah, boleh engkau tidak berjamaah, boleh mengakhirkan sholat, ya.
tapi panjangnya tidak sesuai sunnah. Ya. Dalilnya tadi, ini hadis dalilnya, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Ya, ini dalilnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengikrar, mengiyakan, menyetujui, ya, perkataan dari laki-laki yang mengeluhkan keadaan imamnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Kalau misalkan Rasul tidak setuju, Rasul akan nasihati langsung, nggak boleh kamu tinggalkan imam itu, ya kan? Tapi justru Rasul sallallahu alaihi wasallam malah marah. Ini menunjukkan ketika seseorang ya tidak sholat berjamaah karena imamnya yang memanjangkan sholat lebih dari sunnah, maka boleh. Nah, faedah yang kedua, sarahatus sahabati radhiyallahu anhum, terus terangnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annahum yaquluna al-haq walau ala ru'usihim, mereka tetap mengucapkan kebenaran al-haq, ya, walaupun kepada pemimpin mereka, tidak ABS asal bapak senang. Nggak ada sahabat sifatnya ABS, nggak ada, ya. Jadi sahabat itu soroha. Ini baik. Faedah yang ketiga, jawazu at-ta'akhuri an salatil jamaah idza kana al-imamu yukhaffifu takhfifan yukhillu biwajibis shalah. Boleh mengakhirkan salat jamaah, maksudnya tidak sholat berjamaah. Maksudnya apa? Tidak sholat berjamaah apabila si imam, ya, mempercepat sholat sehingga merusak kewajiban sholat. Ini diambil dari mana, ya ikhwan? Ya, diambil dari hadis ini, ya kan? Jadi sahabat tadi dia mengeluhkan keadaan dirinya dan imamnya dia tidak sholat berjamaah bersama imam karena imam yang memanjangkan lebih dari semestinya, lebih dari sunnah. Maka kalau ada imam yang sholatnya cepat, ya, sholatnya kayak kilat, ya, kemudian antum tidak berjamaah dengan imam tersebut, maka ini mimbabi aula, kata ulama, maka lebih layak lagi, lebih utama lagi. Yang manjang saja melebihi sunnah ditinggalkan, bagaimana orang yang sholatnya cepat, kilat, ya, sholat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit, ya kan? Atau kurang dari itu. Ini bukan budaya ini, ya, dan tidak sesuai sunnah. Nanti kita akan bahas bab khusus tentang bab at-tuma'ninah. Ada orang datang sholat, dilihat sama Rasul sholatnya cepat kan, selesai sholat orang itu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah, kau belum sholat, sampai 3 kali gitu. Sholat lagi, datang lagi, suruh lagi sholat lagi.
Sholat lagi, datang lagi, suruh sholat lagi, sampai orang itu berkata apa? Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya nggak bisa kecuali ini. Ini menunjukkan orang tadi, sahabat tadi, tidak ngerti sholat yang benar. Bagaimana dengan orang yang sholat sengaja mempercepat sholatnya, padahal dia tahu itu sholat. Di sholat wajib biasa saja, di sholat sunnah atau sholat taraweh itu cepat. Ini menunjukkan dia tahu harus tumakninah. Ya, beda dengan sahabat tadi. Sahabat tadi dia nggak ngerti sampai bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, saya nggak bisa kecuali ini. Bagaimana? Ya, saya khawatir bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Saya khawatir, saya tidak menjazm ya. Saya tidak menjazm. Ya. Jadi inilah ikhwani fillah yang harus kita perhatikan. Kalau kita di belakang atau tahu ada imam yang sholat cepat, tidak ada tumakninanya, boleh kita tidak sholat di belakangnya. Ini hukum yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini. Faedah yang keempat, jawazu syikayatil imam idza kharaja an muqtada sunnati wa hadha min al-ghibatil jaizah. Bolehnya mengadukan imam apabila keluar dari sunnah, dan ini merupakan ghibah yang dibolehkan, dan ini merupakan bentuk ghibah yang dibolehkan. Ghibah hukumnya halal apa haram? Haram, tidak halal. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini dalilnya, Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dari banyak berprasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Cari ini aibnya di mana ya, celaknya di mana ya? Oh, di sini, di sini, di sini. Ini enggak boleh. Hukumnya haram. Wala tajassasu. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, ini syahidnya. Janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah salah satu di antara kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan dia menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. Kemudian Allah berkata, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, ya, tahu tidak apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasul, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kemudian sahabat bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam,
apa pendapat engkau ya Rasulullah apabila apa yang saya ucapkan ini ada pada saudaraku? Kata Rasulullah SAW, kalau ada pada saudaramu yang kau ucapkan, itulah gibah. Faqad iktabtahu. Itulah gibah. Kau sudah menggibahnya. Karena ada sebagian kita mengatakan kalau kejelekan itu ada pada saudara kita, kita ngomong kejelekannya bebas-bebas saja. Itu. Ini gibah. Ya. Kemudian kata Rasul, kalau tidak ada pada saudaramu, faqad bahattah. Kalau tidak ada, ini namanya buhtan. Lebih parah lagi, gibah plus mengada-ada. Mengada-ada. Orang yang mengada-ada, ikhwani fillah, ada misalnya gini, menisbatkan perkataan kepada orang yang tidak berkata dengan perkataan itu, dosanya apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini di neraka, di tempat namanya Radghatul Khabal, di perasannya penduduk api neraka. Orang ini dicelupkan di situ, yakni di nanah bercampur darah sampai dia mencabut ucapannya. Ya, ngeri, bahaya. Oleh karena itu, nggak boleh kita menisbatkan sesuatu yang orang itu tidak mengatakan sesuatu. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, boleh mengadukan tentang imam yang salah, tidak sesuai sunnah. Dan ini bagian daripada gibah yang dibolehkan. Baik. Yang bisa jawab ada hadiah. Cuma saya nggak bawa Quran ini. Ada berapa ya gibah yang dibolehkan atau celaan yang dibolehkan? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Ada 6. Ahsan. Nah, fadhal. Pengaduan orang yang mengadu, betul. Sahih. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Allah ibarik fik. Masya Allah. Sahih. Ya. Jadi kata ulama, az-zammu laysa bi ghibatin fi sittatin. Az-zammu laysa bi ghibatin fi sittatin. Celaan itu bukan termasuk gibah dalam 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ini 6 hal. Ya, dan ini dikatakan Imam Syafi'i dan para ulama juga, Imam Nawawi juga, Syekh bin Baz juga sering mengatakan ini ketika ditanya. Ya. Kata ulama, az-zammu laysa bi ghibatin fi sittatin. Celaan itu bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin. Mutadhallimin adalah mengadukan kezaliman kepada penguasa, kepada yang berwenang. Ya, misalkan ada orang dolimi antum nggak kuasa apa-apa, antum laporkan ke yang berwenang, si fulan mendolimi saya, ini boleh. Sebutkan namanya, boleh, supaya yang berwenang atau penguasa melerai atau mengembalikan hak antum. Ini yang pertama, mutadhallimin. Ya. Yang kedua, wa mu'arrifin. Wa mu'arrifin, orang yang sedang mentarif. Mentarif itu yakni menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf. Menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf. Tapi bukan dalam rangka mencela, mengejek, mencaci, bukan. Tapi menyebut sudah dalam keadaan ma'ruf. Misalkan orang dikenalnya dengan si cebol. Ada Zaid,
kecil, cebol. Namanya cebol dari kecil. Ya. Cebol. Bocel. Ya. Tapi kalau ngejek ini nggak boleh, haram. Ya. Ada seorang ulama namanya Al-A'mash. Al-A'mash. Al-A'mash namanya apa? Artinya apa? Sirabun. Ya kan? Namanya bagus, Sulaiman bin Mahran. Nah, itu dikenal dengan Al-A'mash. Boleh. Ya. Ini ketika menta'rif. Yang ketiga, wa muhazziri. Memberikan tahzir, peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah misalkan, atau dari bahaya yang akan menghampiri kaum muslimin misalkan. Ya. Bahaya seseorang atau bahaya muslim, ya, ahlul bid'ah dan seterusnya. Ini boleh. Ya, dan ini ma'ruf di kalangan ulama. Seperti misalkan ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis, fulan dhaif, ya kan? Fulan hafalannya lemah, kan gitu. Fulan syi'i, ya kan? Dia syiah, dia khawarij, dia takfiri, misalkan gitu. Ma'ruf. Ini boleh. Bukan dalam rangka menggibah. Tapi ini gibah yang jaiz, gibah yang jaiz. Nah, yang keempat, walimudhirin fisqan. Walimudhirin fisqan. Ketika ada orang yang melakukan kefasikan tapi terang-terangan, ya, orang melakukan dosa ada dua jenis, ikhwan. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Dan setiap kita tidak luput dari dosa. Ini harus kita pahami. Setiap kita tidak luput dari maksiat dan dosa. Saudara kita tidak luput dari maksiat dan dosa. Tapi kita lihat, dia melakukan dosanya itu sembunyi-sembunyi dan malu kalau diketahui oleh orang, atau terang-terangan. Ini beda sikap kita. Kalau kita melihat saudara kita melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, haram hukumnya kita menjaharkan. Misalkan kita lagi jalan, kita lihat saudara kita berbuat maksiat, dia sembunyi-sembunyi, tutup akhi, dah sukut, kep, karena Allah pun menutupi dia. Paham? Jangan besoknya, tadi malam ana lihat si fulan, oh ternyata, misalkan gitu. Ya, ini hukumnya haram. Wadih. Beda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat terang-terangan. Misalkan ada orang minum minuman keras terang-terangan. Dia minuman keras malah ngajak orang baok, ya kan? Minuman keras. Ini orang ini la karamata lahu, tidak ada kemuliaan baginya. Boleh antum menjelaskan dia fasik, dia minuman keras terang-terangan, dia ini dan seterusnya. Tapi yang terang-terangan, ya, ini fikih. Banyak nggak paham. Ini harus kita pahami betul-betul. Walimudhirin fisqan. Kan Rasul berkata, kullukum mu'afan illal mujahirun. Setiap kalian akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan, mujahirun. Nah itu, ya. Jadi kalau misalkan antum punya saudara deket sama si fulan, antum tahu si fulan ini suka minuman keras, antum bilang, akhi, jangan deket sama si fulan karena dia suka minuman keras. Ini boleh, ya. Kemudian yang keberapa? 5, wa mustaftin. Orang yang minta fatwa. Orang yang minta fatwa.
Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, dalam hadis Aisyah, hadis ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, kata Aisyah, ada seorang wanita sahabat namanya Hindun. Hindun istrinya siapa? Abu Sufyan, ya. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, inna Abu Sufyan rajulun syahih, ya, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang bakhil, syahih, ya. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia enggak memberikan nafkah kepadaku yang cukup buatku dan cukup buat anak-anakku, kecuali kalau aku curi, aku ambil, dia enggak tahu, ya. Ini ingin berfatwa, ingin minta fatwa ke Rasulullah SAW. Boleh enggak hukumnya? Rasulullah SAW berkata, khudhi, kata Rasul, ambillah ma yakfik wa waladaki bima'ruf. Ambillah yang mencukupi diri anti dan anak anti, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang cukup, jangan berlebihan. Jangan ngambil buat beli emas sekarung. Ya. Yang cukup. Misalkan ada di antara, ini pelajaran buat para istri yang suaminya bakhil, koret, medit, kedekut, kikil, ya. Itu boleh diambil, tapi yang ma'ruf untuk dirinya dan anak-anaknya, dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau berlebihan nggak boleh. Kalau berlebihan nggak boleh. Lihat, Hindun datang ke Rasul menjelaskan tentang sifat dari Abu Sufyan, rajulun syahih, bakhil, ya kan? Bentuk bakhilnya apa? Nggak ngasih sama istrinya nafkah yang cukup, padahal ada. Ini boleh, walaupun dia sebutkan apa namanya. Indahnya Islam, akhi. Ya, itu. Kemudian ada juga Fatimah binti Qais, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau pernah berkata, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, aku mengatakan, inna Aba al-Jahm wa Muawiyah khatabani. Sesungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah meminang diriku. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang keadaan kedua sahabat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fas'aluk la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia miskin, gak punya harta. Amma Abul Jaham fala yada' al-'asa an atikihi. Adapun Abul Jaham itu tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, darrabun nisa, suka mukul istri, suka mukul perempuan. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan dua sahabat tadi, ya. Oleh karena itu, ketika ada akhwat atau siapapun yang minta ke antum penjelasan dari siapapun yang orang itu mau menikahinya, antum tahu dia jelek, misalkan dia suka minuman keras, dia suka narkoba. Tahu narkoba? Tahu ya? Nah, narkoba. Datang orang tadi, perempuan tadi, akhi atau Pak, dia mau lamar saya, akhlaknya gimana? Oh, muslim, misalkan dia. Masya Allah, antum berarti sudah nipu orang ini, berkhianat kepada wanita tadi, ya. Anak takut apa? Jelekin orang. Ya, akhi, dalam masalah ini enggak boleh. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh siapa tadi, Fatimah binti Qais, ya, bertanya tentang keadaan Abul Jaham dan siapa,
Muawiyah, Rasul jelaskan Muawiyah miskin, nggak ada harta waktu itu, waktu awal. Ya. Adapun Abu Jaham suka mukul perempuan, nah, disuruh nikah sama yang lain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau datang wanita tadi minta, oh dia setahu saya dia jelek, dia suka minum minuman keras, dia jarang sholat, cari yang lain, jangan diterima. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau antum bilang, oh bagus, top. Topnya dari mana? Kaya. Punya Mercy. Kalau yang satunya Mercy Kill. Gitu. Ya, pilih yang Mercy. Tapi yang Mercy ini jahat misalkan. Itu salah. Baik. Ini saja barangkali ya ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan faedah berikutnya, faedah yang kelima dan seterusnya, ya. Dan ini muqaddimah, tidak ada tanya jawab, ya, juga karena masih new normal. Si baru-baru sebentar saja di masjid, ya, insyaallah kita bertemu lagi dalam waktu depan insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.